Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang pemirsa Waspada TV. Hari ini kita akan berbincang isu yang lagi aktual, yang lagi heboh dan lagi viral, yaitu tentang isu penundaan pemilu. Isu ini dipicu oleh Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar, walaupun sebelumnya pernah didengungkan oleh Menteri Perdagangan. Tetapi ketika Caimin yang ngomong, karena beliau Ketua Umum partai, ini dampak politiknya terjadi polarisasi, ada pro dan kontra. Dengan alasan penundaan pemilu ini merupakan suatu kebutuhan, ada pandemi, terus juga masyarakat dianggap juga mendukung, dan juga ada alasan-alasan, salah satunya pengusaha juga minta biar ada kondusivitas ekonomi katanya. Untuk itu membicarakan hal tersebut, kita sudah ada narasumber yang representatif mewakili polarisasi politik yang ada. Dan yang terakhir sengaja kita undang Pak Muhammad Nuh atau Ustadz Muhammad Nuh. Beliau adalah anggota Dewan Pimpinan Daerah atau Senator mewakili Sumatera Utara, dan sebelumnya beliau juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS dan juga anggota DPR Sumatera Utara 2 periode, waktu 2004, 2009, 2014. Pak Nuh, gimana Ustaz? Iya, terima kasih. Yang pertama tentu saja apa yang mengemuka ke publik sesungguhnya jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah merupakan catatan yang dikumpulkan di Lembaga Pengkajian MPR. Jadi perpanjangan sampai tahun 2027, 3 periode atau tetap, itu sudah mengemuka dalam diskusi. Apa yang menjadi catatan di Lembaga Pengkajian MPR itu disampaikan kepada anggota MPR, anggota DPR dan DPD. Tentu saja semuanya itu nanti akan dirumuskan, prosesnya dirumuskan oleh pimpinan MPR. Lalu Ketua MPR itu pernah menemui Presiden di Istana Bogor yang membuka peluang amandemen. Meskipun yang diangkat itu tentang GBHN dulu, GBHN sekarang apa pokok-pokok ya PPKM, PPKN bukan PPKM, itu menjadi sorotan sebenarnya di kalangan anggota MPR. Nah, terkait dengan mengemukanya wacana tentang ditundanya pemilu, tadi saya sudah sebutkan bahwa ini sudah muncul sebenarnya dalam kajian dan sudah dicatat, tetapi kemudian yang disepakati adalah seperti yang sudah ada. Tinggal sekarang pendekatan. Ya. Kalau di dunia politik tentu saja apa yang nggak mungkin, tergantung kesepakatan. Meskipun konsensus, meskipun nanti ada juga hal yang ditakut-takuti supaya kita tidak sepakat, ditakut-takuti, gitu kan? Ya, kalau umpamanya, sebenarnya kan sederhana ya, Bang Irham sebagai orang ilmu hukum tentu sangat mengerti. Enggak dalam dunia hukumnya itu sangat mungkin kajian, diskusi ya. Bahkan kalau sekarang di lapangan orang mengatakan NKRI harga mati, bagi orang hukum senyum-senyum itu. Siapa bilang harga mati? Kalau MPR sepakat bisa didudukkan gitu ya. Tinggal MPR juga pasti tidak mengabaikan opini publik. Nah, sekarang itulah yang digalang. Jadi kalau secara politik apa yang tidak mungkin? Nah, persoalannya memang kalau di DPD RI kita juga mengikuti diskusi-diskusi itu, ya, di diskusi-diskusi itu dan mengemuka pandangan-pandangan. Menurut kita hampir setuju. hampir semua masih gantung-gantung. Belum. Gitu. Kalau pengantar DPD cantik ya, tapi landingnya belum tahu. Silakan Ustaz. Ya, jadi tentu kita sangat concern karena nantinya opsi walaupun sudah ditutup yang 3 periode itu harus amandemen atau penambahan pasal. Termasuk opsi ini juga sama amandemen karena di Undang-Undang Dasar jelas disebutkan 5 tahun dan boleh dilanjutkan 5 tahun sekali lagi, berarti amandemen. Sehingga ada kawan dosen di Tata Negara USU mengatakan sebenarnya
kalau wacana diperpanjang atau ditundanya pemilu dengan amandemen itu sama dengan 3 periode gitu. Itu para ahli hukum lah, ilmu hukum yang bisa mengkajinya. Nah, tapi menarik saya pikir Bang Irham tadi menyebutkan bahwa untuk kepentingan dan sebagainya ya tinggal diuji ya. Yang jelas secara formal melalui dialog yang cukup intens, karena saya di Komite 1 termasuk bermitra dengan KPU ya, bidang pemerintahan. Setiap di DPD itu hanya 4 komite ya, nggak pakai komisi Pak karena kita nggak mau komisi tapi artinya sama gitu ya. Jadi kita sudah panggil KPU itu sebelum disahkan, bahkan konsep KPU dan konsep KPU lah yang disetujui, disepakati oleh DPR dan pemerintah ya, bahwa tanggal sekian Februari itu pemilu, kemudian dan seterusnya tahapan-tahapannya. Sehingga begitu muncul kesepakatan, DPD sebenarnya hanya memberikan masukan karena yang memutuskan negara ini punya partai politik sebenarnya. Kalau kita ini cuman ikut meramaikan. Ketika MPR kan DPD kalau status di MPR, anggota MPR sama DPR dan DPD, tapi dalam melaksanakan tugas ke DPD RI-an itu yang ngatur MD3 pula ya, MD2 sebenarnya sekarang, MPR, DPR, DPD diatur seperti itu dengan segala keterbatasannya. Jadi kembali kepada tadi, persoalannya memang bagus sekali saya pikir, partai politik juga semua mengatakan bahwa meskipun tokoh-tokohnya elit tadi mengatakan begini, tapi itu kan kehendak rakyat. Berarti wilayahnya di opini publik. Dan saya yakin TV Waspada TV ini juga karena diakses masyarakat nantinya itu akan ada pesan juga nih Ustaz. Iya, boleh, nggak apa-apa. Namanya politik sebenarnya. Kalau kata almarhum Pak Wahab, politik doi katanya, main gitu ya. Bukti mau. Nggak apa-apa, kita juga realistis kok. Di samping ada untungnya juga lah yang manapun deh gitu ya. Tetapi yang pertama tentu saja tadi prosesnya memang harus amandemen. Harus amandemen, dan begitu DPR, pemerintah dan KPU sepakat dengan jadwal sampai muncul di kalangan kawan-kawan, berarti selesai wacana ini. Ternyata belum selesai. Ya kan, keputusan boleh ya. Artinya KPU membuat perencanaan yang didiskusikan dengan DPR dan pemerintah, tapi ternyata yang namanya wacana nggak bisa dibatasi. Persoalannya memang bagi masyarakat lah, umum publik itu, ini kok kayak nggak ada kepastian. Ini persoalannya mungkin. Kepastian apa ini maksudnya? Kepastian jelas. Yang jelas kan KPU sudah menyepakati dengan pemerintah dan DPR. DPR itu partai politik di sana, gitu. Karena DPD nggak diajak, gitu ya. Artinya DPD mendukung lah kebijakan itu. Tapi kemudian wacananya kok terus berkembang. Nah, orang akan bertanya, ini sebenarnya ada apa, kan gitu. Nah, gitu. Mulai agak beda. Mulai agak beda gitu ya. Nah, tentang ada apanya, masing-masing lah bisa menjawab. Dan akhirnya publik kan, kalau nanti diskusi publik muncul akhirnya partai-partai politik pun saya yakin memperhatikan itu. Jadi sekarang ini semacam melempar lah pemikiran-pemikiran tadi itu, sehingga bagaimana reaksi publik ya, termasuk sebenarnya presiden kan, presiden ketika kita diskusi umpamanya ini apa analisisnya dan sebagainya, mereka juga wait and see gitu ya, biasanya begitu. Bukan Ustadzmu yang dulu. Ya jadi gini, iya, menurut pandangan Ustadz secara pribadi sebagai anggota DPD, isu tentang tunda pemilu ini Ustadz sepakat atau tidak? Dia lebih mengkerucut kan. Kalau sepakat apa latar belakangnya, kalau tidak sepakat apa persoalan setelah kita sepakat itu teknisnya seperti apa, itu teknis ya kan. Secara pribadi lah Ustadz mewakili aspirasi masyarakat Sumatera Utara yang juga melakukan ke bawah, menyerap aspirasi. Ini betul-betul murni aspirasi masyarakat atau ini ada permainan di tingkat elit? Ya, kalau persoalan politik biasanya memang jawabannya bukan iya dan tidak, gitu ya, bukan iya dan tidak. Cuman pendekatannya tadi, tentu saya sebagai anggota DPD tidak semata-mata pribadi, tapi saya juga akan mengajak tokoh-tokoh ya, cendekiawan kita, ngajak diskusi, masukannya bagaimana kalau sampai nanti MPR akan mengundang kita untuk membicarakan amandemen, karena pasti harus amandemen kan begitu. Nah, sekarang ini masih di wilayah wacana tadi. Kalau saya cenderung persilahkanlah wacana itu disampaikan oleh para pelakunya,
publik diserahkan untuk mengamati, melihat dan mempertimbangkan. Tetapi ketika nantinya harus masuk ke MPR, maka saya tentu saja juga harus bertanya kepada masyarakat Sumatera Utara dengan mekanisme yang memungkinkan, kecenderungannya bagaimana. Di samping alasan, ya kemarin ada kawan, tadi saya sudah singgung, dosen hukum tata negara USU, dia mengatakan sebenarnya penundaan pemilu dengan 3 periode itu sama, karena harus amandemen. Harus amandemen. Ngapain kalau amandemen cuma nambah 2 atau 3 tahun? Tapi berbeda dia konsekuensinya, nanti coba kita betul konsekuensinya berbeda, tapi prosesnya tunda pemilu dia kan jadi PJS. Iya, dan PJS tidak punya kewenangan seperti definitif ya. Nah, itu yang jadi persoalan memang. Kan tidak otomatis bahwa sang presiden molor panjang gitu, enggak otomatis, sama dengan kepala daerah yang begitu habis masa jabatannya diangkatlah PJS tadi pelaksana gitu ya, yang bukan dia. Ini memang betul-betul di persimpangan jalan. Karena itu kita secara keilmuan tentu saja harus bertanya, diskusi dengan para ahli, juga pandangan para tokoh ya. Kalau saya, karena memang yang formal pemilu itu sudah diputuskan oleh DPR, pemerintah dan KPU yang melaksanakan, Februari 2024 pemilu dan pilkada November, ya saya berpegang kepada itu. Tentang wacana, bukan tidak mungkin, karena apa yang tidak mungkin dalam dunia politik, apalagi peta di MPR tinggal nyulik 3 orang anggota DPD dengan tidak diikuti oleh PKS dan Demokrat, jadi itu sidang istimewa MPR. Jadi maksud saya kalau yang diculik itu salah satunya Pak Nuh, mau nggak? Ya, yang nyulik yang nggak mau. Ya, yang nyulik yang nggak mau itu tadi Bang. Yang nyulik yang nggak mau menculik saya gitu, karena tahu mungkin. Sebelum kita nanti secara asmi konstitusinya, undang-undangnya kita tanya nanti sama Bang Irham dan Pak Jera. Tadi ada saya belum menangkap tadi. Ini kan alasan yang dikemukakan untuk tunda pemilu itu kan pertama menyangkut tentang persoalan ekonomi, kondusivitas. Yang kedua menyangkut COVID-19, refocusing itu kalau ini pemilu justru akan terkuras ke situ. Kemudian juga dinamika di tingkat pengusaha, mereka juga lebih nyaman seperti ini. Alasan-alasan itu yang menurut Ustadz, apakah layak untuk dijadikan atau semacam landasan tunda pemilu yang menurut Bang Irham itu sudah bisa, karena itu masuk dalam aspek darurat, sudah bisa. Kalau dari Pak Ustadz gimana? Politik itu juga di belakangnya tadi sudah diungkap ada kepentingan. Pilkada 2020 dalam suasana pandemi 2020 kemarin kan? Iya. Pandemi terlaksana. Tapi 2022 dan 2023 diundur ke 2024. Saya yakin bahwa pertimbangannya itu kepentingan. Kepentingan ya. Kita tahu siapa yang naik di 2020 gitu ya. Dan siapa yang akan meninggalkan kursi empuk itu di 2022 dan 2023. Berarti kalau kebijakan, karena memang pilkada itu domainnya adalah pemerintah yang disetujui oleh DPR, tentu kepentingan tadi masih terbatas lah, masih terbatas karena tidak terlalu jauh. Tapi kalau penundaan pemilu pilpres ya di 2024 ini masalahnya luas, apalagi yang diubah itu bukan tidak bisa diselesaikan di Senayan saja, meskipun kumpulnya di sana, tapi publik. Nah, ini masalahnya. Berarti lebih fundamental, lebih mendasar. Karena itu alasan ekonomi, alasan pandemi, ya itu sudah terjawab di pilkada 2020. Sekian banyak daerah yang justru meskipun kadang-kadang ya kita nggak tahu lah, kalau memvonis juga nggak nanti akan dimintai keterangan atau didalami. Tetapi yang jelas apakah pilkada 2020 itu menimbulkan klaster baru atau apa, itu tentu saja masing-masing bisa mencari ya jawaban yang paling jelas. Tetapi ternyata kita sudah bantah itu secara nasional kalau terkait dengan pandemi. Poinnya itu terkait dengan ekonomi perlu diuji juga. Saya pikir gitu. Ntar dulu ke sana. Jadi bacaannya Ustaz. Ya, ini saya sedikit agak mengilustrasikan yang lain dulu baru masuk ke situ. Ya. Irman Putra Sidin itu pernah bercerita. Awalnya dia tidak setuju anggota parlemen itu terlalu dikendalikan seperti dengan praksi. Lalu pada periode lalu ada dinamika di internal DPD. Ya,
dinamika perebutan lah. Kata beliau, ternyata ketika tidak ada yang mengkoordinir, masing-masing mengklaim sebagai mewakili rakyat, tambah rumit. Begitu. Itu kata beliau ketika beliau mendampingi dari salah satu pihak yang berdinamika lah di DPD RI. Artinya 136 anggota DPD dari 34 provinsi, masing-masing 4 orang. Apakah akan mendukung atau tidak, itu jelas di persimpangan jalan. Karena DPD itu nggak bisa dikendalikan. Sisi positifnya bahwa ketika sekarang dalam masih bentuk wacana, itu DPD bebas mengeluarkan pandangannya dan sebagainya. Agak bagus. Tapi kalau untuk mengerucut mengambil keputusan, belum tentu juga bahwa DPD itu akan ke A, akan ke B, dan gerombongan itu agak susah. DPD itu 136 fraksi, katanya begitu ya. Karena sendiri-sendiri. Nggak ada komisi sih ya. Iya. Tapi begini, terkait dengan sidang MPR, saya teringat ketika bincang dengan Bu Khofifah, ya, kita ada acara Gubernur Jawa Timur. Ya. Beliau dulu di PAH 1 ya, Pak Panitia Ad Hoc 1, di awal di amandemen tuh. Kata beliau, waktu itu kita semangat harus di amandemen Undang-Undang Dasar. Buatlah PAH 1 dan sebagainya itu. Tapi begitu diskusi, kita ini nggak tahu mau kemana. Barulah diundang pakar-pakar tata negara. Maksud saya, ternyata perubahan, termasuk perubahan Undang Dasar, itu diawali oleh kemauan. Kemauan politik, political will. Nah, persoalannya seperti yang kita bincangkan sekarang, apakah wacana sekarang ini kemudian akan mengerucut ke amandemen, lalu dilaksanakanlah perpanjangan atau mungkin 3 periode? Sangat mungkin. Kalau kemauan politik dari para elit politik tadi itu dengan segala argumentasinya bisa menjadi kenyataan gitu ya. Apalagi peta tadi kita sudah singgung, tinggal kalau pendukung presiden tinggal curik 3 saja anggota DPD. Artinya di sana dikeluarkan PKS dan Demokrat, tidak berarti tidak mendukung kan? Nah, lalu didorong dan jadi sidang MPR itu 75% ya. Dan nanti pengambil keputusannya justru cuman 50% dari semua anggota. Jadi maksud saya, dalam suasana seperti ini semuanya memang mungkin. Tetapi opini publik ternyata nggak bisa kita abaikan. Di antaranya umpamanya perubahan 98 dengan didudukinya MPR. Kalau dilihat peta MPR ketika itu nggak mungkin berubah dari dalam. Karena Orde Baru semua gitu kan, di bawah Pak Harto. Tapi dengan didudukinya dari luar, itu yang di dalam berubah, menyesuaikan. Begitu juga revolusi. Begitu juga di masa reformasi umpamanya RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Akhirnya ditarik lagi, dan Pak Mahfud MD dengan gaya politiknya, kami nggak mau nerusin karena nggak dimasukkan TAP MPRS tentang larangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Itu cara dia supaya nggak kehilangan muka. Tapi sebenarnya opini publik itu menekan itu. Nah, sekarang karena memang semuanya tentu saja boleh beratasnamakan rakyat Indonesia, maka kita serahkan ke rakyat. Cara menyerahkan ke rakyat itu kan sidang MPR kan nggak mungkin. Bukan. Gimana ini? Ini opini. Waspada TV menayangkan dan sebagainya. Waspada TV masih kosong nih ya. Iya, nanti kan ditayangkan. Nanti ditayangkan publik. Oh ya, ini tadi menarik ini. Kan tinggal tanya Mbah YouTube aja kan. Oh, ternyata Waspada TV pernah mendiskusikan. Menarik ini, ada Bang Irham, dari Golkar, ada dari PKB, wah, ini asik ini. Begitu juga di forum-forum yang lain. Makanya kalau MPR kan ada sosialisasi 4 pilar. Saya sering sampaikan kepada para peserta bahwa diskusi kita, perbincangan kita, ini juga sesuatu yang penting. Bagi yang suka bermedsos, silahkan diangkat dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi opini semuanya. Nah, kira-kira begitu. Secara pribadi sekali lagi karena ditanya, tentu saya sekarang berpegang pada yang formal. Yang formal, KPU sudah membuat jadwal yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Berarti saya cenderung pemilu tetap Februari 2024 dan pilkada. Kalau terjadi sidang, suara Ustadz kemana? Tunda atau tidak? Kalau terjadi
Ini kan kita berandai-andai kan? Ya. Nah. Tentu sebagai wakil daerah Sumatera Utara, saya tidak elok kalau langsung datang dan berbicara. Artinya mengatasnamakan, berarti atas nama siapa? Ya. Sebelum berangkat ke Jakarta untuk sidang istimewa MPR lah kita katakan gitu, saya buat diskusi dulu. Oh, Nah, sehingga saya bisa mengatakan di MPR, masyarakat Sumatera Utara yang saya ajak bicara berpandangan begini-begini dan sebagainya. Tentu waktu itu Pak Irham dari Golkar, dan ini nggak saya ajak karena sudah punya nggak mungkin dia aja. Ah, nggak Dia mungkin. ajak juga di sana ada. iya. Oke. Tapi tetangganya saya ajak. Diajak Ustadz dalam rangka memperkaya. Iya, Oh, iya. wacana. Iya. Kalau bicara ini kita agak Ustadz kan dulu pernah di PKS. Iya. Melihat dinamika karakter politik semuanya, ada kemungkinan PKS berubah nggak ini mendukung tunda pemilu dengan pertimbangan yang semuanya bicara rakyat ya. Ternyata memang ada emergensi ekonomi politik. Kalau dilihat dari situ ada kemungkinan berubah nggak ini PKS? Sepanjang yang saya tahu PKS sudah punya sikap. Sudah. Nggak setuju Nggak setuju. diperpanjang. Jadi sesuai dengan jadwal sudahlah itu dilaksanakan. Mungkin karena belum ketemu Pak Erlangga jadi. Atau dulu ada Ustadz Mahyudin Salim almarhum yang sudahlah. Nah, Oh. sekarang kita laksanakan yang disepakati. Kan gitu. Terima kasih Abang Da, Bang Irham atas kedatangannya. Terima kasih Pak Gira. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini ada hikmahnya, bisa dapat pelajaran dan kita juga tetap mengacu kepada landasan demokrasi.